Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue pengen ngejelasin gimana sih caranya, gimana sih tutorialnya ketika kita berhadapan atau bertemu dengan hewan buas. Kemungkinan kita bakal ketemu hewan buas ketika kita sedang traveling, mungkin di hutan, pegunungan, bahkan di perairan. Nah, yang pertama itu adalah singa. Singa itu biasa dikenal dengan Raja Rimba. Dan kita selalu bertanya-tanya gimana sih cara kita agar selamat ketika kita sedang berpas-pasan atau ketika kita sedang bertemu singa di saat kita berada di hutan. Ya, langkah pertama itu kita harus tetap menjaga kontak mata ya. Kita harus tetap menatap mata singa tersebut. Jangan sekali-kali kita membelakangi singa tersebut. Karena apa? Di saat kita membelakangi singa, singa tersebut akan menganggap bahwa kita ini adalah mangsanya. Ya, kalau kita membelakangi singa, singa tersebut akan menganggap kita itu mangsanya. Tapi kebalikannya, jika kita menatap mata singa terus-menerus, singa tersebut akan menganggap bahwa kita ini adalah ancamannya. Nah, setelah kita menatap mata singa tersebut, langkah kedua adalah kita harus membuat segimana mungkin bahwa badan kita itu lebih besar daripada badan singa tersebut. Dengan cara apa? Kita melebarkan tangan kita selebar-lebarnya. Ya, supaya kita terlihat lebih besar saja dari singa tersebut. Nah, setelah itu kita membuat kebisingan, kita membuat seolah-olah kegaduhan ya. Gimana sih ngomonginnya? Kita teriak, mungkin kita teriak atau kita mengaum, mengaum seperti singa atau macan. Nah, setelah itu mungkin saja singa tersebut akan merasa terganggu atau merasa terancam. Otomatis singa tersebut akan meninggalkan kita atau dia akan pergi dan kabur menjauh dari kita. Nah, di situ juga kesempatan kita untuk menjauh dari singa tersebut. Dengan gimana caranya? Kita mundur perlahan. Balik lagi ke materi awal, jangan sekali-kali kita membelakangi singa tersebut. Kita mundur perlahan dan kita menjauh dari singa tersebut. Dan setelah kita merasa sudah aman dari singa tersebut, kita bisa lari secepat mungkin lah ya. Jangan sampai ketemu singa itu lagi, nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, macan tutul. Macan tutul itu beda ya daripada singa. Kalau singa itu kita harus kontak mata, tapi kalau kita bertemu dengan macan tutul, jangan sekali-kali kita memandang mata macan tutul. Kenapa? Kalau kita memandang mata macan tutul itu akan merasa bahwa kita ini adalah lawannya. Apakah yang terjadi? Macan tutul akan menyerang kita, akan menerkam kita, bahkan macan tutul tersebut akan memakan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan memandang mata macan tutul. Setelah itu langkahnya adalah sama seperti kita berlawanan dengan singa. Segimana mungkin kita harus meyakini bahwa badan kita itu lebih besar daripada hewan macan tutul tersebut. Setelah itu kita membuat kegaduhan juga, membuat kebisingan. Ya, pokoknya buatlah segimana mungkin agar macan tersebut merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Dan ketika macan tutul tersebut perlahan pergi menjauh, kita juga mundur. Iya, sama dengan halnya seperti singa. Jangan sekali-kali kita membelakangi badan macan tutul, karena dia bisa saja menerkam kita dari belakang. Ya 11-12 lah dengan singa, tapi bedanya kita jangan kontak mata ya dengan macan tutul, itu bahaya. Yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orai atau bisa disebut dengan ular. Ya, gimana sih caranya? Nah, kalau kita ketemu dengan ular, kita berusaha atau jangan panik lah ya, jangan panik. Karena ular itu dia merasa kalau ada pergerakan atau ada ancaman, ular tersebut akan menerkam kita, akan mencapok. Apa ya bahasa capoknya teh ya? Menggigit ya, akan menggigit kita ya. Tetap tenang, tetap rileks. Dan jika ular tersebut lewat di depan kita harus tetap diam, jangan bergerak sama sekali. Segimana mungkin ketika ular tersebut sudah menjauh, baru kita bisa bergerak, baru kita bisa menjauh. Jangan ketika ular tersebut lewat di depan kita juga bergerak. Nah, ketika di situ ketika kita bergerak, kita akan merasa ular tersebut akan merasa tidak nyaman, dan dia bisa saja mungkin melilit, mungkin juga matok ya. Itu ular itu ada yang berbisa, ada juga yang tidak berbisa.
di hutan kita nggak tahu kita bakal ketemu ular dan jenisnya apa, maka hati-hatilah. Pokoknya jangan sampai panik, jangan bergerak lah pokoknya ya kalau ada ular ya. Nah itu dia. Yang sekarang keberapa? Keempat itu babi hutan. Gimana sih cara kalau kita ketemu babi hutan? Beda halnya dengan macan, beda halnya dengan singa, beda halnya dengan ular. Ketika kita ketemu babi hutan, usahakan kita itu lari zigzag. Kalau perlu kita itu lari gimana ya, ngegocek-gocek pohon lah ya, zigzag, jangan lari lurus, karena mungkin saja kita bakal kejar sama babi tersebut. Alangkah baiknya ketika kita sedang dikejar oleh babi tersebut, kita manjat pohon. Ya, nggak mungkin dong babi ikutan kita manjat pohon. Di saat kita manjat pohon, kita akan merasa akan menjadi aman. Dan babi tersebut juga nggak bakalan manjat sih kayak yang ngomongin dari awal. Karena ya kalau babi manjat jadi bajing loncat. Itu yang harus lo lakuin ketika lo bertemu dengan babi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke perairan. Ketika kita sedang berada di hutan, siapa tahu saja kita bertemu dengan yang namanya danau, bahkan sungai tenang. Nah, jangan sekali-kali kita mencoba mengeksplor danau tersebut atau sungai tersebut dengan cara berenang, karena kita tidak akan tahu apakah di dalam air tersebut kita bakalan ketemu sama yang namanya buaya atau tidak. Nah, karena kalau kita sedang berada di dalam sungai atau danau tersebut, kita bertemu dengan buaya, itu kemungkinan besar kita bakalan dimakan ya. Karena lari dari buaya itu di saat di air itu sangat tidak mungkin, karena kecepatan buaya di dalam air itu sangat sekitar 31 sampai 35 km per jam lah yang paling kencangnya itu ya. Dan manusia sendiri itu terutama buat orang yang tidak bisa berenang atau tidak memiliki kemampuan untuk berenang cepat ya, itu akan sangat memungkinkan untuk dimakan sama buaya. Nah, tapi kalau kita udah ketika kita sudah terdesak, kelemahan buaya itu adalah mulutnya. Ketika dia menganga, kita bisa menusuk bagian dalam buaya tersebut. Karena ketika kita menusuk bagian dalam tersebut, buaya tersebut akan merasa lemah dan sulit untuk memangsa kita. Tapi itu juga tidak mungkin, itu sulit. Tapi beda halnya ketika kita bertemu dengan buaya di tepi danau atau di tepi perairan pokoknya ya. Ketika kita menemui buaya di tepi, kita itu harus berlari. Ada mitos orang tua dulu namanya, katanya kalau ketemu buaya kita harus lari zigzag. Itu tuh mitos. Karena kalau kita lari zigzag, kemungkinan buaya itu akan menerjang dan menerkam kita. Karena kalau kita lari zigzag itu gimana ya, buaya itu bisa loncat bro, kita itu bisa mati kalau dimakan buaya bro. Ya pokoknya kita jangan sampai lari zigzag lah ya pokoknya ya kalau ketemu buaya ya. Langkahnya itu kalau kita ketemu buaya di daratan atau di tepi danau, kita lari lurus aja bro. Karena kecepatan lari manusia itu rata-rata adalah 45 km per jam. Sedangkan lari buaya di daratan itu sekitarnya 17 km per jam lah ya. Ya lumayan lambat kalau di darat. Kita bisa lari lurus menjauh dari tepi danau tersebut. Dan insya Allah kita bakal aman. Nah, berikutnya di saat kita di perairan laut. Ya mungkin saja di saat kita snorkeling mungkin ya di laut, kita bisa saja bertemu dengan hiu ganas. Karena tidak ada yang tidak mungkin di alam. Bisa saja kita bertemu dengan hiu atau hewan ganas lainnya. Nah, gimana sih caranya kita berhadapan atau melawan hiu ketika kita sudah mulai terdesak? Kelemahan hiu itu adalah di hidungnya. Kita bisa memukul bagian hidung hiu sekencang mungkin agar hiu tersebut melemah ya. Karena mungkin dengan cara memukul, dengan cara menendang hidung hiu tersebut akan merasa lemah dan dia akan menjauh dari kita. Dan kita insya Allah akan aman dari serangan hiu yang berbahaya tersebut. Ya, segitulah tutorial dari gua gimana sih caranya kita melawan atau menghindari diri dari serangan hewan buas. Karena ketika kita sedang di alam, ketika kita sedang mengeksplor alam, kita nggak bakal tahu apa saja yang bakal kita temukan dan apa saja yang akan berhadapan dengan kita.
selalu berhati-hati di alam dan jangan sekali-kali meremehkan alam. Oke, segitu aja tutorial dari gua. Kalau ada yang mau nambahin, ya tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gue juga punya anjing ya di kebun gue. Karena apa? Gue punya banyak buah-buahan atau ya bisa dibilang gitulah. Kayak ini misalnya nih coklat nih. Sering banget orang pengen ngambil coklat dari kebun gue. Kayak orang tiba-tiba masuk dari sisi-sisi kebun gue. Dan ini yang paling mahal dan paling berharga. Kopi. Yap, ini kopi kampung, gue nggak tahu jenisnya ya, nggak tahu ini robusta atau arabica, nggak tahu. Gue nggak terlalu ngerti kopi, tapi gue suka ngopi. Ini dia kopi-kopi yang ada di rumah gue. Dan ayo kita cari anjing gue. Kondisinya mana anjing gue? Kucil. Nah ini dia anjing gue guys. Ya, hai boy. Dan ini satu lagi, dia adalah satpam rumah gue. Yes, come. Ya, kemana? Dia selalu patroli ya, setiap malam, setiap siang di kebun ini. Suara ember. Dia selalu patroli, menjaga kebun gua dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.